Teman-teman pasti tahu aki kan? Apakah teman-teman tahu bagaimana proses pengisian ulang energi kimia pada aki? Proses ini menerapkan sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah penguraian elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Teman-teman, mari kita perhatikan diagram sel elektrolisis. Berikut sel elektrolisis menggunakan elektroda berupa katoda dan anoda, serta larutan elektrolit katoda di kutub negatif sedangkan anoda di kutub positif. Pada sel elektrolisis di katoda terjadi reaksi reduksi sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Pada proses perubahan energi ini reaksi berlangsung tidak spontan. Berikut catatan diagram elektrolisis. Cara kerja sel elektrolisis yaitu pertama katoda dihubungkan dengan kutub negatif dan anoda dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik, kemudian sumber arus listrik memompa elektron ke katoda dan ditangkap oleh kation sehingga pada permukaan katoda terjadi reduksi pada kation. Pada saat yang sama anion melepaskan elektron sehingga terjadi reaksi oksidasi di anoda, elektron yang dilepaskan menuju sumber arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi elektrolisis itu berlangsung kompleks, bisa terjadi pada kation anion air atau elektrodanya. Teman-teman, sekarang kita bahas reaksi elektrolisis yang berlangsung di katoda. Pada katoda reaksi elektrolisis bergantung pada jenis kationnya. Pertama, kation logam aktif yaitu golongan 1A kecuali hidrogen, golongan 2A aluminium 3+, dan mangan 2+ mewujud larutan, maka yang mengalami reduksi adalah air dengan persamaan reaksi berikut. Kedua, kation lain dan kation logam aktif yang berwujud lelehan atau leburan, maka yang mengalami reduksi adalah kation tersebut. Contoh Na plus liquid tambah elektron menghasilkan Na solid. Selanjutnya reaksi elektrolisis yang berlangsung di anoda. Pada anoda elektrolisis tergantung pada anoda dan anion. Anoda ada dua jenis yaitu inert dan tidak inert. Anoda inert yaitu elektroda pada anoda tidak terlibat dalam reaksi. Jadi yang bereaksi pada anoda inert hanya anion saja. Pada anoda tidak inert yang mengalami oksidasi adalah anoda tersebut. Pertama, anoda inert, yang termasuk anoda, adalah platina, karbon, dan emas. Anion yang bereaksi ada beberapa faktor ketentuan yaitu seperti anion sisa asam oksi seperti SO42-, nomor 3 dan CO32, maka yang mengalami oksidasi adalah air dengan persamaan reaksi berikut anion sisa asam lain O dan O2-, maka yang mengalami oksidasi adalah anion tersebut. Contoh larutan 2O2 menghasilkan gas oksigen dan 4 elektron. Selanjutnya anoda tidak inert, contoh logam Cu, Ag, Pb, dengan persamaan reaksi berikut, logam Cu menghasilkan larutan ion CO2+ dan 2 elektron. Agar teman-teman lebih memahami tentang sel elektrolisis, kita bahas soal-soal berikut yuk. Soal pertama, diketahui lelehan barium oksida menggunakan elektroda karbon. Pada soal ditanya reaksi yang berlangsung di X berdasarkan diagram X terhubung dengan kutub negatif, maka X adalah katoda sehingga terjadi reaksi reduksi. Kita uraikan persamaan lelehan barium oksida menghasilkan lelehan ion Ba2+ dan lelehan O2-. Pada katoda, kation akan menangkap elektron dengan persamaan reaksi berikut, lelehan ion Ba12 menangkap 2 elektron menghasilkan padatan barium. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kedua, diketahui larutan natrium sulfat menggunakan elektroda grafit. Yang ditanya adalah reaksi elektrolisis pada elektroda positif. Elektroda positif berarti anoda elektroda yang digunakan adalah grafit atau karbon, berarti anodanya inert sehingga yang mengalami reaksi oksidasi adalah anionnya. Kita uraikan larutan elektrolit natrium sulfat menghasilkan anion larutan SO42-. SO42- merupakan sisa asam oksida yang mengalami oksidasi adalah air dengan persamaan reaksi berikut menghasilkan larutan ion H+ dan gas oksigen. Larutan ion H+ menandakan larutan bersifat asam, jadi jawaban yang benar adalah C. Sekarang teman-teman sudah paham ya tentang sel elektrolisis. Jadi inilah persamaan reaksi pada proses pengisian ulang aki.